tiada bahaya. Sandar, 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 sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 satu aman tiada bahaya. Sandar, oh sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, if I have wounded any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, dear Lord, forgive. You are the Lord of love, mighty and merciful. Hear my prayer. Would you forgive me, Lord? You are the Lord of love, mighty and merciful. I confess to you, forgive me, Lord. Dan hari ini aku bersembah serta padamu, Bapa, berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, 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 amin. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu nyata buat kehidupan kami. Kiranya hanya Engkau Tuhan yang menyelidiki setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhanku dan Rajaku. Engkau terang dambaan jiwaku. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga. Hanya Kau Tuhan yang ku cinta. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba
merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Sahabatku dan kekasihku, tiada kata yang dapat ungkapkan selain ku sembah kau dan memberi hatiku sebagai persembahan yang hidup. Oh Tuhan, sidikilah, jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung, mengasihimu pribadi yang agung, pribadi yang agung. Haleluya. Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan bahwa hati kami tenang dekat dengan Engkau. Karena Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah sumber kedamaian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hidupku tenang dan aman.
kesesatan, Kau buktikan kesetiaan Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari bersama serukan Aku akan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau besertaku. Engkau Allah besertaku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, dan selamat datang bagi jemaat sekalian yang hadir di Reform Exodus Community Kutisari. Marilah kita bersuka cita dan mengucapkan syukur di dalam penyembahan kita hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Marilah kita menyiapkan hati kita di dalam doa teduh kita di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada undangan Allah Tritunggal yang menciptakan, menebus, dan memelihara hidup kita. Marilah kita menyembah Dia dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya buat kita. Kiranya turun atas kita berkat dan damai sejahtera yang menyempurnakan ibadah kita yang dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita meresponi panggilan Tuhan dan beribadah saat ini, menaikkan pujian dan syukur bagi Tuhan. I dare not trust the sweet
dreams to hide His face. I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchors hold within the faith. My anchors holds within the faith. Let's sing, Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. You Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Kau batu penjuru yang teguh, Yesus Kristus Tuhan. Then He shall come with trumpet sound. Oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless stand before the throne. Sebab bukan apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik yang kami perbuat, melainkan apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat yang kami perbuat. Ini kami Tuhan dalam kelemahan dan keberdosaan kami. We need you Lord. Kami perlu kasih-Mu dan pengampunan-Mu Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Buat kasih-Mu dan You Christ alone, You Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Praise Lord. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. He is Lord, Lord of all. Kita satu dalam doa. Ya Yesus, kami mengakui Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Batu penjuru yang teguh, yang menjadi dasar kami percaya bahwa Kristus cukup bagi kami. Engkau yang menanggung segala kelemahan dan keberdosaan kami dan menjadikan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan ajar kami senantiasa setia untuk mengikut Engkau dan mengikuti teladan-Mu dalam segala keadaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan ucapan syukur kami atas kasih-Mu yang berlebih dalam hidup kami. Amin.
Surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21 berfirman, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tetap bangkit berdiri, mari kita mendasarkan ibadah kita saat ini pada pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli, aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dunia yang akan datang. Amin, amin, haleluya. Mari naikkan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia yang telah menjadikan kita lebih dari pemenang, karena Dia telah menang atas maut buat kita. Haleluya. Pujikan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus yang hidup di dalam setiap kita. Haleluya. Kau yang hidup di dalam, menjadikanku lebih dari pemenang. Tinggikan namamu Tuhan. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Serupai Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Biarlah segala yang di langit dan bumi memuji Tuhan, Raja segala raja. Kami tinggikan namamu. Seluruh
surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, perbuatanmu ajaib dan perkasa Kaulah. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Tuhan, ku datang tertunduk meluk. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri kasih-Mu, oh Tuhan. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Ini kerinduan kami Tuhan, biar firman-Mu yang memurnikan setiap hati kami. Mari sama-sama pujikan. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu, oh Tuhan. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Mari kita berdiri sekali lagi bersama-sama. Murnikanku hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu, agar ku setia padamu, agar ku setia padamu. Ya Bapa, kami tidak mungkin setia kepadamu kalau Engkau tidak lebih dulu setia menopang ketidaksetiaan kami, kelemahan kami.
Kalau Engkau tidak memberi kami petunjuk-Mu, kekuatan-Mu di dalam firman-Mu, tidak mungkin kami bisa setia kepadamu. Kami lemah, terbatas, dan berdosa. Karena itu kami bersyukur Engkau terus-menerus berbicara kepada kami, dan itulah kekuatan kami. Kami akan menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Begitu pula dengan anak-anak-Mu, para remaja yang sebentar juga akan masuk ke kelas mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga menolong mereka. Tolong kami semua ya Tuhan, supaya kami bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, perjumpaan yang akan mengubahkan hidup kami. Kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan melalui pemberitaan firman. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitan Yesus, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami menyiapkan hati kami. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu ini. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Adik-adik remaja mungkin bisa langsung menuju ke ruang ibadah untuk remaja. Oke, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di Rekutisari maupun yang ada di rumah masing-masing. Hari ini adalah minggu yang keempat, dan seperti biasa minggu keempat itu berarti kita melanjutkan seri khotbah eksposisi dari Perjanjian Baru. Jadi kalau minggu kedua eksposisi dari Perjanjian Lama, minggu keempat eksposisi dari Perjanjian Baru, minggu-minggu yang lain 1, 3, 5 kita membahas secara topikal mengikuti tema per tahun kita apa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan Filipi 3 ayat 17 sampai 19. Tapi sebelum kita membuka teks kita, saya ingin memberikan sedikit pertanyaan, sedikit kuis. Kira-kira kalau saya mengetik kata idol, idola di Alkitab, kemudian saya di Alkitab di internet ya. Maafkan ya, kalau hamba Tuhan biasanya lebih dekat dengan Alkitab daripada internet ya. Saya membaca Alkitab dari internet, bukan ya. Oke, jadi kalau saya misalnya mengetik di Google idol, kemudian saya enter, jebret gitu. Kira-kira yang muncul paling atas apa? Bayangkan ya, yang muncul paling atas. Yakub Triandoko. Wah, tulisannya the name is not recognized by Google. Nggak ada nama itu. Kira-kira apa? Nah, saya mencoba ya, penasaran juga kan saya. Jadi saya coba tuh. Saya coba ketik idol, langsung saya klik. Dan ternyata yang keluar paling banyak adalah BTS. Jadi BTS itu kalau saya cuma idol ya, yang keluar itu 723 juta. Tapi kalau saya ganti searchingnya, key searchnya ganti dengan BTS, maka yang keluar 743 juta. Keren banget ya. BTS padahal cuma BTS saja loh. Saya tidak kasih kepanjangannya. Bagaimana kalau saya kasih kepanjangannya? Bang tukang sate, itu lebih banyak lagi keluarnya BTS. Nggak seberapa lucu ya. Oke. Nah, saya mencoba mengganti. Saya ganti dengan Jokowi. Wah, orang penting gitu kan ya. Ternyata Jokowi cuma muncul 83.300.000. Jauh banget dibandingkan dengan BTS. Yang kita bisa pelajari apa dari statistik ini? Yang kita bisa pelajari adalah kalau nggak ada kerjaan, jangan googling ya. Ada hal lain yang lebih perlu untuk dilakukan. Bukan, yang kita pelajari adalah begini, saudara. Sebetulnya memiliki idola pada dirinya sendiri bersifat alamiah. Setiap orang itu pasti punya idola. Jadi saya juga tidak melarang orang memiliki idola. Kalau saya meyakini bahwa setiap hati itu punya sesuatu yang dicinta. Pasti punya sesuatu yang dicinta. Nah, punya idola tidak salah. Tapi seringkali kita itu mengidolakan secara salah. Yang kita idolakan tidak seharusnya diidolakan. Atau kalaupun seharusnya diidolakan, kita berlebihan mengidolakannya. Statistik yang saya tunjukkan tadi membuat kita berpikir. Kalau kita ditanya sebetulnya kontribusi positif yang diberikan oleh Jokowi dan BTS banyak mana? Jujur aja jawabnya. Saya tidak menanyakan keluasan pengaruh ya. Saya menanyakan jenis pengaruhnya. Maka saya yakin Jokowi jauh memberikan kontribusi yang lebih hebat daripada BTS. Saya tidak mengatakan mengidolakan BTS salah.
tidak Blackpink, BTS dan sebagainya begitu kan ya. Saya tidak menyalahkan, tapi sebetulnya ada hal lain yang lebih layak untuk diidolakan. Dan hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita tentang idola juga. Kita perlu punya idola, perlu punya role model, perlu punya figur yang kita teladani. Dan itu penting untuk pertumbuhan rohani kita. Mari kita membaca Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 19. Saya bacakan untuk kita semua. Filipi 3, 17 sampai 19. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Secara lebih cepat saya baca ulang. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Amin. Amin. Kalau kita ingin memahami bagian yang baru saja kita baca, maka kita tidak bisa melepaskannya dari bagian sebelumnya, terutama di ayat yang ke-12 sampai 16. Di ayat 12 sampai 16, Paulus berbicara tentang memiliki pemikiran yang baik, cara berpikir yang baik, supaya kita bisa sampai pada tujuan, yaitu kita menyadari kita belum sempurna. Kalau saudara menyadari dan menganggap diri sudah baik, saudara akan berhenti menjadi lebih baik. Itu sudah saya khotbahkan di khotbah sebelumnya. Jadi kita perlu punya cara pemikiran yang benar, bahwa kita belum sempurna, kita belum sampai ke tujuan. Paulus tapi bukan cuma bicara tentang cara berpikir, tapi dia juga berbicara tentang cara berlomba. Paulus mengajarkan kalau mau sampai ke ujung sana, kita harus melupakan apa yang ada di belakang, harus mengarahkan diri kita ke depan. Ada cara berlomba. Kalau cara berpikir saya sebut mentalitas, kalau cara berlomba saya sebut aturannya. Dua-duanya kita perlukan supaya kita bisa sampai ke tujuan. Ada berapa kali coba orang yang merasa diri atau tim yang merasa diri sudah pasti juara, tapi ternyata di menit-menit terakhir mereka lengah dan dikalahkan oleh musuhnya. Ada berapa banyak orang yang selebrasi terlalu cepat, menganggap diri pasti menang, ternyata di putaran terakhir dia dikalahkan oleh musuhnya. Berarti dia tidak punya mentalitas yang baik. Dia tidak punya cara berpikir yang baik. Tapi cara berpikir yang baik saja tidaklah cukup. Kita perlu juga cara bertanding yang baik. Kalau kita cuma punya mentalitas juara, tapi cara bertandingnya seperti preman, kita tidak mungkin bisa sukses. Beberapa waktu yang lalu saya secara tidak sengaja menonton cuplikan video pertandingan sepak bola di Indonesia. Jadi pada waktu dua pemain saling berebutan bola, yang jadi backnya itu defendernya langsung tendang bolanya kencang gitu, rebutan bola, dia tendang kencang sekali. Dan yang luar biasa apa? Tendangannya itu bisa lurus gini, langsung kena ke dagunya pemain lawan, langsung seketika itu langsung jatuh, jebret gitu. Saya sampai ngecek lagi, ini pertandingan sepak bola atau UFC? Tendangannya itu benar-benar bisa lurus begini loh saudara. Dan kasar, mainnya benar-benar kasar, luar biasa. Nah kalau kita mau menang, kita harus tahu aturan dan harus tahu mentalitas yang baik seperti apa. Saya dulu ikut berbagai macam lomba. Ya kadang menang, kadang kalah lah saudara. Saya ikut kurang lebih 100 lomba gitulah. Saya kalah 99 kali. Yang pertama, yang satu tidak jadi ikut ya. Biar puas ya. Enggak, saya juga ikut lomba dan menang lah. Saya ingat pada waktu saya SMP saya ikut lomba catur gitu kan. Wah, ikut lomba catur mewakili sekolah tingkat provinsi Jawa Tengah gitu kan. Nah, menang grup penyisian menang, lalu saya dikasih tahu,
nanti perempat final, semifinal, final itu berbahaya. Orangnya pinter-pinter gitu. Waduh, saya sudah mulai mikir, waduh ini kalau orangnya pinter, main fair, mesti saya kalah ini, ya kan. Lalu saya mulai mikir nih, caranya main supaya menang, bagaimana gitu. Jadi begitu duduk, saya langsung perang urat syaraf kepada dia. Saya langsung bilang begini, kalau aku nggak ngalahin kamu dalam 5 menit keterlaluan sih. Orangnya langsung kelakit gitu kan ya. Begitu dia mau main, saya langsung main. Dia mau pegang, saya langsung pegang gitu kan. Tambah grogi dia. Akhirnya kalah dia. Pertandingan berikutnya saya begitukan di semifinal. Wah, orangnya protes ke jurinya. Terus jurinya marahin saya. Jangan ngomong-ngomong, main-mainnya aja. Ya sudah, saya nggak ngomong. Tapi tiap kali saya habis main, kakinya dia saya tendang gitu. Akhirnya dia mainnya cepat-cepat, kalah lagi. Dan di final saya melakukan hal yang sama. Saya yang kalah. Orangnya memang hebat, dia pemain pon ternyata. Walaupun muda, dia itu ternyata sudah ikut prapon atau pon atau apa namanya, pon junior lah apa. Memang dia atlet dan tetap kalah. Jadi kita perlu punya cara berpikir yang baik. Perlu. Kita perlu tahu aturan main yang baik supaya sampai ke tujuan. Tapi ternyata itu saja tidak cukup. Paulus menambahkan di ayat kita hari ini, kita juga perlu yang namanya role model. Kita perlu figur keteladanan. Kalau saudara misalnya belajar cara menjadi pemain basket, ya saudara harus tahu aturan basket. Apa-apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan saudara perlu tahu. Saudara perlu punya mentalitas sebagai juara, perlu. Tetapi saudara juga perlu apa? Figur. Perlu pemain yang saudara ingat dan saudara mau menjadi seperti orang itu. Kita semua membutuhkan figur dan Paulus sadar kita juga membutuhkan figur. Nah hari ini kita akan bicara 2 bagian. Pertama saya akan menerangkan nasihat Paulus itu apa. Yaitu supaya kita meneladani dan memperhatikan. Jadi pertama itu tentang what, apa isi nasihatnya. Yang kedua saya akan menerangkan mengapa. Mengapa Paulus memberikan nasihat tadi. Jadi yang pertama what, yang kedua adalah why. Yang what dibahas di ayat yang ke-17, why dibahas di ayat 18 dan 19. Dan langsung saja kita melihat bagian yang pertama yaitu the what-nya, isinya. Nasihat untuk meneladani dan mengamati. Dikatakan demikian di ayat 17, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kalau dalam bahasa Yunani bunyinya begini. Sumimetai mu gineste adelphoi. Saya tampilkan Yunaninya ini supaya Bapak Ibu Saudara tahu kalau saya dosen bahasa Yunani di STT Amadeus. Bukan. Saya menunjukkan ini karena ada beda posisi kata antara bahasa Indonesia dengan bahasa Yunani. Bahasa Indonesia bunyinya adalah saudara-saudara. Kalau dalam teks Yunani itu adelphoi. Ya, coba cari adelphoi-nya yang mana gitu kan ya. Kurang lebih bisa lah ya, tahu ya adelphoi. Ini huruf-huruf Yunani. Saudara pasti sekarang lebih paham karena ada banyak varian delta ya kan, varian mu dan sebagainya, itu semua huruf Yunani ya. Jadi saya bersyukur semakin banyak orang yang suka bahasa Yunani akhir-akhir ini ya. Sumimethai itu artinya pengikut, mu itu milikku, pengikutku, gineste itu jadilah, baru adelphoi. Jadi kalau urutan katanya dalam teks Yunani itu begini, pengikut, milikku, jadilah, saudara-saudara. Jangan bingung. Bahasa Yunani itu terserah, nggak harus subjek, predikat, objek, tidak harus begitu. Ditaruh dimanapun nggak masalah, karena kita bisa langsung tahu mana subjek, mana objek, kita bisa langsung tahu. Kalau nggak percaya tanya hamba-hamba Tuhan yang pertama kali belajar bahasa Yunani. Mereka pasti tahu bahwa hidup mereka itu tidak sesulit yang mereka pikirkan. Belajar bahasa Yunani jauh lebih rumit, saudara. Nah, di dalam bahasa Yunani kata sumimethai, para pengikut, munculnya di awal. Jadi memang Paulus ingin menekankan, pengikutku, jadilah. Penekanannya di sana, jadilah pengikutku. Dan bahkan untuk menekankan ini, Paulus sengaja membedakan. Dan perhatikanlah mereka yang hidup menurut teladan kami. Paulus sengaja membedakan. Mengapa Paulus tidak berkata begini? Jadilah pengikutku dan pengikut mereka. Lebih gampang tak? Tapi Paulus tidak. Dia sengaja membuat perbedaan. Jadilah pengikutku dan
perhatikanlah mereka yang hidup menurut teladan kami. Jadi mengapa Paulus perlu membedakan diri seperti itu? Apakah Paulus arogan, menganggap diri begitu spesial dan orang lain jauh di bawah Paulus? I don't think so. Saya yakin yang dimaksudkan Paulus di sini bukan arogansi, tetapi memaksimalkan relasi. Paulus tidak arogan. Paulus sudah mengaku di ayat 12 sampai 14 beberapa kali bahkan dia mengatakan aku belum sempurna. Aku tidak menganggap diri telah mencapainya. Jadi Paulus memberitahu, aku tidak sempurna. Maka kita harus ingat ya, untuk menjadi teladan bagi orang lain, jangan menunggu kita sempurna. Kalau saudara menunggu sempurna baru jadi teladan bagi orang lain, saudara tidak akan pernah jadi teladan seumur hidup saudara. Paulus tidak sempurna, tapi dia tidak ragu-ragu untuk berkata, jadilah pengikutku. Paulus ketika mengatakan jadilah pengikutku, berarti Paulus juga mau berkata begini, kalau kamu jadi pengikutku, berarti kamu harus meniru aku. Yaitu apa? Mengakui bahwa dirimu tidak sempurna. Jangan cuma mengikuti yang kelihatannya hebat dalam diri seseorang, tapi juga ikutilah keterpurukannya. Paulus baru saja berkata, aku ini tidak sempurna. Lalu sekarang dia berkata, jadilah pengikutku. Berarti saudara juga harus menjadi seperti Paulus, mau mengakui ketidaksempurnaan saudara. Dan kalau Paulus arogan, untuk apa Paulus menyinggung orang-orang lain? Dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Kalau Paulus mau arogan menunjukkan dirinya hebat, saya yakin Paulus cuma berkata begini, jadilah pengikutku, titik. Sederhana sekali. Tapi Paulus menambahkan, dan perhatikan hidup orang lain yang seperti kami. Berarti Paulus tidak arogan. Paulus sebetulnya sedang memaksimalkan relasinya dengan jemaat Filipi. Kita tahu Paulus merintis berbagai macam gereja lokal. Tapi hubungan yang paling baik adalah hubungan dengan jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi di pasal 4 dikatakan berkali-kali menolong Paulus di dalam pelayanan. Jadi benar-benar hubungannya baik. Nah, Paulus ingin memaksimalkan hubungan yang baik itu. Bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan jemaat di Filipi. Kalau untuk kepentingan Paulus itu namanya manipulasi relasi. Tapi kalau untuk kepentingan jemaat itu berarti memaksimalkan relasi. Memaksimalkan relasi itu penting. Karena saya yakin relasi lebih besar daripada komunikasi. Relasi lebih penting daripada komunikasi. Maksud saya adalah keberhasilan sebuah komunikasi ditentukan oleh kualitas relasi. Kalau saudara percaya pada seseorang, hubungan saudara baik, saudara telah mengenal orang itu, maka mudah bagi saudara untuk percaya dan diyakinkan oleh orang itu. Saudara juga sangat sulit untuk salah paham dengan orang itu. Kualitas relasi yang baik menentukan keberhasilan sebuah komunikasi. Siapa yang paling pas untuk mendorong jemaat Filipi meneladani Kristus kalau bukan Paulus? Karena Paulus sangat dekat dengan jemaat yang ada di Filipi. Tapi sekali lagi, Paulus ingin supaya jemaat di Filipi itu bukan melihat dia lalu menganggap Paulus sempurna. Tidak. Paulus sangat berhati-hati, dia tidak sempurna. Dia justru ingin jemaat Filipi menyadari bahwa dia tidak sempurna, mereka tidak sempurna. Itu yang penting. Banyak orang itu ingin menjadi orang lain. Dilihat yang positifnya, yang hebat-hebatnya. Tapi banyak orang tidak tahu perjalanan menuju ke sana tidak semudah yang dikira. Benar atau betul? Berapa kali saya mendengar ada orang mengidolakan pendeta Stephen Tong gitu kan. Wah, siapa yang tidak kagum dengan beliau? Saya secara pribadi juga kagum. Tapi saya tahu banyak cerita bagaimana beliau sampai kepada titik sekarang ini. Tidak mudah. Pengorbanannya, dedikasinya, kapasitasnya, dan semuanya dia berikan. Makanya saya tidak heran. Di dalam anugerah Tuhan, beliau ada di tempat sekarang seperti ini. Tapi banyak orang kepinginnya itu sampai ke situ. Tidak tahu prosesnya. Tidak mau membayar harganya. Ada orang yang tegasnya aja diikuti. Ilmunya enggak. Tegasnya diikuti. Pengorbanannya enggak. Ya kan? Siapkah saudara jadi tukang becak misalnya? Karena pernah dia mau pelayanan lambat. Tukang becaknya mungkin sudah tua. Disuruh duduk, dia yang mengayuh becaknya. Sakit pun pelayanan, berkorban untuk membiayai pelayanan. Kita kadang-kadang cuma melihat orang dari luarnya,
Dan kita mau meniru hanya bagian yang enak saja. Tapi itu adalah sesuatu yang keliru. Jangan cuma melihat orang pada waktu dia ada di atas panggung. Tapi lihatlah latihan-latihan yang dia keluarkan. Lihatlah pengorbanan-pengorbanan yang dia berikan. Supaya sampai ke atas panggung itu. Paulus ingin supaya jemaat Filipi meniru dia. Bukan berarti dia sempurna, sekali lagi. Bukan berarti dia sombong. Tetapi dia ingin memaksimalkan relasinya dengan jemaat di Filipi. Dan Paulus tidak lupa mengajak jemaat Filipi mengamati kehidupan orang lain juga. Paulus tidak berhenti, jadilah pengikutku. Tapi dia berkata, perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami. Keteladanan lebih berkaitan dengan gaya hidup seseorang, bukan dengan pribadi seseorang. Maksudnya apa? Maksudnya begini, saudara. Paulus bisa nggak sih menyebutkan nama orang di ayat 17b? Bisa nggak? Kalau dia mau menyebutkan orang, yang ada di pikirannya dia itu siapa? Perhatikanlah mereka juga yang hidup sama seperti kami. Saya yakin Paulus itu memikirkan Timotius, Epafroditus. Karena dua nama itu muncul di pasal yang kedua. Bisa saja Paulus berkata begini, ikutilah teladanku dan Epafroditus dan Timotius. Bisa saja. Tapi Paulus sengaja tidak menyebutkan nama mereka. Tujuannya dua. Supaya Paulus menunjukkan keunikan relasinya dengan jemaat Filipi. Dia mau memaksimalkan itu. Sehingga tidak ada nama lain. Bukan sombong. Tapi supaya kelihatan hubungannya yang spesial dengan jemaat Filipi. Saya yakin tujuan yang berikutnya adalah karena Paulus mau mengajarkan kepada kita. Yang paling penting itu bukan who. Yang paling penting adalah what that person does. Bukan who, tapi what that person does. Itu lebih penting sebetulnya. Jadi jangan sampai ketika kita meneladani seseorang, kita mengultuskan orang itu. Seolah-olah orang itu tidak mungkin keliru. Salah. Itulah sebabnya Paulus bukan cuma menempatkan dirinya sebagai teladan, tapi orang-orang lain juga. Dan itu mengajarkan kepada kita apa juga? Mengajarkan kepada kita, tidak ada satu orang pun yang sempurna. Kalau saudara cuma berguru dari satu orang saja, dalam tanda kutip, saudara akan menjadi seperti orang itu dan biasanya tidak sebagus orang itu. Tidak mungkin melebihi orang itu. Guru silat, atau guru kungfu, dia jurusnya jurus elang. Gitu. Terus saudara cuma belajar dari dia, nggak sampai elang. Saudara cuma belajar jurus bangau. Terus saudara punya murid. Muridnya cuma berguru kepada saudara, nggak mungkin melebihi saudara. Dia pakai jurus ayam. Gak sampai jurus bangau. Makanya kalau saudara mau menjadi lebih baik, harus cari guru yang berbeda. Dan itulah maksud Paulus. Paulus seolah-olah mau berkata begini, aku tidak sempurna, tapi kamu bisa menjadi pengikutku. Tapi bukan cuma aku. Ikuti orang-orang lain juga. Karena masing-masing orang punya ketidaksempurnaannya sendiri-sendiri. Saya bersyukur saya punya beberapa mentor hamba Tuhan. Saya belajar dari si A tentang kerendah hatian. Saya belajar dari si B tentang kesabaran. Saya belajar dari si C tentang kesederhanaan. Saya bersyukur saya punya beberapa mentor. Saya belajar dari pendeta Yakub Hosana tentang kesabaran, tentang transparansi di dalam pelayanan. Saya belajar dari pendeta Joseph Tong. Belajar tentang apa? Belajar tentang kerendah hatian. Walaupun dia PhD, walaupun dia kaya raya, dia pintar sekali, tapi tangannya selalu kotor, ngerjakan hal-hal yang bagi kita itu mungkin kita nggak mau sentuh. Betulkan kompor, betulkan kloset, membuang kotoran manusia di dalamnya, pergi ke tempat loak mobil. Ya saya tahu semua karena saya ikut bersama dengan beliau. Awalnya saya merasa dipaksa, tapi setelah itu saya mulai menikmatinya. Bahwa teologi reform bukan cuma diperdebatkan, tetapi juga dipraktekkan. Orang reform yang selalu berkata semua anugerah, semua kedaulatan Tuhan, ketika disuruh melakukan pekerjaan yang kotor, mau enggak? Kalau tidak mau, berarti terlalu sombong dan tidak cocok dengan teologinya, yaitu kasih karunia. Dan Pak Tong selalu mengajarkan kepada saya hal seperti itu. Dia bilang, kamu kalau sombong tidak cocok sama teologimu. Belajar rendah hati, semua kerjakan. Saya belajar dari almarhum pendeta Ishak Liu Lewi Santoso, gembala sidang GPPS, Gereja Pentakosta Pusat Surabaya. Belajar tentang apa? Tentang kesederhanaan. Tentang kesederhanaan. Uangnya dia begitu banyak, hidupnya sederhana sekali, kamarnya sederhana sekali.
Saya belajar, walaupun saya hidupnya tidak sesederhana beliau, tapi apa yang beliau lakukan menjadi inspirasi. Kita membutuhkan beberapa orang sekaligus, karena masing-masing punya celah kekurangan masing-masing. Dan kita membutuhkan banyak, supaya kalau kita itu dikecewakan yang satu, kita masih punya yang lain. Beberapa orang cuma fokusnya satu, saya pokoknya mau meniru si A. Begitu dikecewakan si A, begitu si A mengalami kejatuhan, kita langsung kecewa dengan Tuhan. Kita perlu punya beberapa mentor sekaligus. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus di sini. Proses keteladanan membutuhkan kedekatan dan pengamatan. Sehingga harus dilakukan secara intensional melalui pemuridan. Saya bersyukur gereja kita Reform Exodus Community di REK ini sudah bertahun-tahun lalu kita menggalakkan discipleship group, DG, DG. Saya sangat mendorong jemaat yang belum tergabung di dalam kelompok pemuridan untuk segera mendaftarkan diri. Karena kita butuh kedekatan dan kita juga butuh pengamatan. Adalah baik mendengar kesaksian dari orang-orang lain. Adalah baik untuk tahu bahwa saudara itu tidak menderita sendirian. Adalah baik untuk tahu bahwa apa yang saudara hadapi sekarang sudah dikalahkan oleh orang lain. Saya berapa kali bersyukur ketika saya menghadapi pergumulan, saya mendengarkan sharing dari orang lain. Saya tidak merasa sebagai orang yang paling menderita, karena orang lain ternyata jauh lebih menderita. Bukan cuma itu, kalau berhenti sampai situ kan kejam banget ya. Melihat orang lain lebih menderita, kita tuh kayak bahagia banget gitu. Itu kan berarti berbahagia di atas penderitaan orang lain kan. Tapi sering saya menemukan, ketika saya menghadapi satu penderitaan yang saya anggap, waduh gak mungkin ini bisa. Ternyata orang lain sudah melewatinya. Sudah menang melewati godaan itu, melewati persoalan itu. Dan itulah yang menguatkan saya. Makanya kita butuh kedekatan dan kita butuh pengamatan. Lakukan secara intensional. Ini adalah isi nasihat Paulus. Dan sekarang kita akan melihat alasan. Alasannya apa? Paulus memberikan nasihat tadi. Ayat yang ke-18 dan 19 saya bacakan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Perhatikan ayat 18 dimulai dengan kata karena. Berarti menerangkan alasan. Udah jelas banget. Mengapa perlu untuk meneladani Paulus dan memperhatikan orang-orang lain? Karena ada alasannya di ayat 18 dan 19. Jelas sekali. Tapi yang tidak jelas adalah alasannya apa sih sebetulnya? Yang mau Paulus sampaikan itu apa? Paulus berkata begini, teladani kami, perhatikan mereka. Sebab karena banyak orang jadi seteru salib. Maksudnya apa? Saya mencoba untuk menebak-nebak. Kira-kira apa ya maksudnya Paulus? Saya berpikir pertama kali, mungkin maksudnya Paulus begini. Ikutilah teladan kami, supaya kamu tidak mengikuti teladan seteru-seteru salib itu, musuh-musuh salib itu. Pertama saya mungkin berpikirnya begitu. Saya pertama berpikir Paulus takut kemurtatan. Takut apostasi, kemurtatan. Jemaat Filipi nanti murtad menjadi seteru salib Kristus. Tapi setelah saya pikir-pikir, tampaknya kok bukan itu ya. Karena Paulus di ayat 20-nya yakin kok berkata kepada jemaat Filipi, kewarganegaraan kita itu dari surga. Loh, dia yakin kok. Dan di pasal 1 dia mengatakan ayat yang ke-6, Allah yang telah memulai sesuatu yang baik di antara kamu, Allah akan menyelesaikannya sampai kesudahannya. Jadi tampaknya Paulus sangat yakin dengan kualitas rohani jemaat di Filipi. Pasal 2 ayat 12 Paulus berkata apa? Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi tampaknya positif banget sih. Paulus tampaknya tidak takut jemaat Filipi murtad. Lalu apa yang ditakutkan oleh Paulus? Apa sih alasannya? Saya yakin intinya bukan takut kemurtadan, apostasi, tetapi bahaya kewajaran. Dalam teks Yunani ayat 18, kata yang muncul pertama kali bukan karena. Kata yang muncul pertama kali adalah kata poloi, banyak orang. Banyak orang muncul pertama. Seolah-olah Paulus ingin menekankan, jadilah pengikutku, perhatikan mereka. Karena banyak orang menjadi seteru salib Kristus.
Paulus sebetulnya ingin mengajarkan tentang yang saya sebut bahaya kewajaran. Bahaya kewajaran itu maksudnya apa sih? Bahaya kewajaran itu begini. Kita ini melihat banyak orang melakukan hal yang seperti itu. Taruhlah banyak orang melakukan X. Maka kita menganggap itu wajar. Karena kita menganggap itu wajar, akhirnya kita menganggap itu sebagai sesuatu yang benar. Kita menjadi tidak peka bahwa apa yang ada di sekitar kita sebetulnya berdosa. Kita tidak sadar. Makanya Paulus perlu menyadarkan jemaat Filipi. Jadilah pengikutku. Lihat orang-orang yang masih hidup di dalam teladan ini. Orang-orang yang masih hidup seperti Kristus. Kenapa? Supaya kamu tidak menganggap banyak orang yang menjadi seteru salib ini adalah situasi yang biasa. Tidak. Kita hidup di zaman yang disebut post-truth. Post-truth. Pasca kebenaran. Yang artinya begini, orang tidak peduli what the truth is. Gak peduli kebenaran itu apa. Bahkan mereka tidak mau mendiskusikan which one is right, which one is true. Postmodern malas membicarakan tentang kebenaran. Sekarang mereka memasuki post-truth yang artinya begini. Apa yang diulang-ulang dianggap wajar. Apa yang wajar dianggap benar. Itu namanya post-truth. Semuanya diulang-ulang, apa yang diulang-ulang dianggap wajar, apa yang wajar dianggap benar. Makanya banyak orang berkata begini sekarang, di dalam teknologi informasi, di dalam dunia media sosial, orang banyak yang berkata begini, yang menguasai bukan orang yang paling pintar. Yang menguasai adalah orang yang paling banyak bicara. Bukan yang pintar, tapi yang paling cerewet di media sosial. Karena begitu dia mengungkapkan pendapatnya dan diulang-ulang terus oleh banyak orang, maka orang akan mengatakan, wah ini sesuatu yang benar. Dunia kita rusak karena orang-orang yang benar tidak mau bicara dengan lantang. Dunia kita rusak karena kita membiarkan kebenaran ditentukan oleh kebanyakan. Maka saya mau berkata kepada kita begini, apa yang wajar belum tentu benar. Dunia ini sudah tercemar tidak seperti dahulu waktu penciptaan. Dulu pada waktu penciptaan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang ada identik dengan apa yang seharusnya ada. Saya ulang sekali lagi. Sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, apa yang ada identik dengan apa yang seharusnya ada. Tapi begitu dosa masuk ke dalam dunia, semuanya berubah. Apa yang wajar belum tentu benar. Apa yang ada belum tentu apa yang seharusnya ada. Nah, kita dipanggil untuk tidak menganggap semuanya itu biasa. Jangan berkata begini, semua orang melakukannya kok, jadi boleh-boleh saja. Lihat tuh, ada orang lain yang beda kok. Teladani Paulus, teladani orang-orang lain yang hidupnya berjalan di dalam teladan Kristus. Enggak semua orang begitu. Kita harus berhati-hati dengan bahaya kewajaran. Saya masih ingat benar sampai sekarang ketika saya khotbah di satu gereja. Lalu ada seorang pemudi menghampiri saya dan berkata begini, kok bisa ngobrol bentar enggak? Oh ya enggak apa-apa, sambil makan barengan yang lain gitu kan. Terus dia bilang gini, kok aku mau tanya ya, free sex itu boleh enggak? Lah menurut kamu ya apa? Loh menurutku enggak boleh. Lah kamu sudah tahu kenapa tanya? Terus dia bilang gini loh kok. Aku tuh kan kuliah di Jakarta, teman-temanku Kristen semua, beberapa bahkan anak pendeta, dan dia sebut ada anak pendeta yang terkenal juga. Kami mendiskusikan free sex itu boleh enggak? Saya dengan tegas ngomong, tidak boleh. Seks hanya di dalam pernikahan. Lalu teman-temanku tertawa semua, bukan cuma itu kok katanya. Ada beberapa 2 orang yang datangi, terus kepalaku dipukul dan ngomong gini, kamu tuh butuh psikiater tahu. Everyone does it katanya. What's wrong with it? Because everyone does it. Apa yang salah semua orang melakukannya kok? Dan itulah post-truth. Itulah dunia kita sekarang. Makanya kita perlu melihat teladan yang berbeda. Nah Paulus ketika menceritakan orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus, Paulus tidak mau menganggap itu biasa. Dia mengatakannya berulang-ulang, dia mengatakan seperti yang kerap kali aku katakan. Dan kali ini pun aku mengatakannya sambil menangis. Karena Paulus tidak mau melihat dosa dan dia tidak terpengaruh apa-apa. Tidak digerakkan oleh betapa masifnya dosa di sekeliling kita. Paulus ingin supaya kita membuka mata kita dan melihat dosa itu bukan sesuatu yang biasa bagi orang percaya. Amin.
Jangan malah berkata ya wajarlah. Bisnis itu kotor ya wajar, mana ada bisnis itu yang bersih. Saya tahu tidak mudah berbisnis dengan bersih di negara kita karena tidak sepenuhnya bersih. Tapi kan ada progres di negara kita. Dan bagaimana dengan progres kita sendiri? Apakah kita one step better? Setiap tahun one step better aja lah. Progresnya kelihatan enggak? Jangan berkata percuma lah. Ini kotor semua kok. Ya udah, kita kotor aja. Kalau saya mikirnya sederhana sih. Kalau saudara melewati tanah yang berlumpur, saudara pakai celana panjang. Yang saudara lakukan apa? Saudara pakai sepatu, pakai celana panjang. Yang saudara lakukan apa? Sepatu dilepas nggak? Celana panjang dilinting ke atas nggak? Kan percuma. Nanti jalan kan tetap kotor kan? Tapi kan saudara akan berkata begini, iya tapi kan yang kotor sedikit mungkin lah, sesedikit mungkin. Kakinya kotor, tapi jangan sampai celananya kotor. Jangan sampai sepatunya kotor. Kenapa untuk lumpur-lumpur yang begitu? Pikiran saudara benar. Untuk pekerjaan, untuk yang lain-lain. Pikirannya nggak pernah benar gitu. Kita nggak mungkin bersih 100%. Mungkin ya, saya nggak mau berdebat tentang itu. Tapi Tuhan mau melihat progres kita. Kalau justru kita menjadikan kewajaran sebagai alasan, bahkan sebagai pembenaran untuk dosa kita. Kita beda banget loh dengan Paulus di sini. Beda banget. Makanya Paulus berkata, ikuti teladanku. Tapi Paulus luar biasa ya. Paulus mengingatkan kita sambil menangis. Itu mengajarkan kepada kita dipanggil untuk mengkritisi sekaligus menangisi zaman. Bukan cuma mengkritisi zaman, tapi menangisi zaman. Kita menghadapi zaman, tetapi juga membawanya di hadapan Tuhan. Orang-orang reform itu paling jago mengkritisi zaman, benar ya? Orang-orang reform kayak kita ini bisa mencium ajaran sesat dari jarak 5 km, benar ya? Dekat dengan orang yang ajarannya salah 2 meter aja perut kita udah mual-mual, benar kan ya? Orang baru ngomong satu kata kita sudah tahu kesalahannya 10. Orang-orang reform seperti kita itu mudah membuat orang lain menangis, ya kan? Dengan kata-kata kita yang ketus, menghakimi, merasa sok benar sendiri dan sebagainya. Ini self criticism ya, self critics lah. Untuk saya, untuk kita semua. Kita ini sudah ahli membuat orang lain menangis. Tapi coba, kita ahli dalam menangisi zaman. Bukan cuma membuat orang lain menangis, tapi kita menangisi orang itu. Karena dia hidup di dalam dosa. Dia hidup di dalam ketidakbenaran. Apakah kita menangisi seperti Paulus menangisi mereka? Apakah kita menganggap apa yang ada, bukan cuma ini tidak biasa, tapi kita menangisi itu. Kita bukan cuma dipanggil berani menghadapi zaman, tapi juga membawa zaman di hadapan Tuhan, menangis. Karena kita tahu hanya Tuhan yang bisa bekerja dan mengubahnya. Kita terbatas. Di akhir khotbah saya ini, jangan senang dulu ya. Kalau saya bilang di akhir, ini bukan kalimat terakhir. Ini justru bagian yang paling sukar. Saya mau mengajak kita mendiskusikan. Yang dimaksud dengan seteru salib Kristus itu siapa? Kalau ciri-cirinya sudah dikasih. Tuhan mereka adalah perut mereka. Wah. Kehormatan mereka adalah aib mereka. Pikirannya hanya tertuju pada hal-hal yang duniawi. Kalau saudara disuruh menebak, kira-kira yang dimaksud Paulus ini kelompok apa? Tuhan mereka adalah perut mereka. Kira-kira dalam pikiran saudara apa? Berarti orangnya rakus, benar ya? Yang dipikir itu pokoknya makan, 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 dan makan. Mungkin saudara mikirnya gitu. Kehormatan mereka adalah aib mereka. Apa? Orang yang amoral, tidak bermoral gitu kan, hidup di dalam dosa-dosa seksual. Mungkin pikiran saudara begitu. Tapi menurut saya, pandangan ini walaupun dipegang oleh sebagian penafsir, menurut saya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Dari awal pasal 3, pembahasannya itu tentang guru-guru palsu dari kalangan Yudaisme. Agama-agama Yahudi yang mencoba untuk masuk di jemaat Filipi dan berkata begini, beriman saja kepada Kristus tidak cukup. Kalau kamu tidak disunat, kalau kamu tidak mengikuti aturan detail Taurat, kamu tidak bisa sempurna. Kamu tidak bisa diperkenan oleh Allah. Kami ini orang-orang yang sempurna karena bersunat, karena menaati Taurat. Kamu tidak mungkin bisa sempurna tanpa sunat dan Taurat. Itu dari awal persoalannya itu. Tidak mungkin tiba-tiba Paulus itu mengkritik kelompok lain yang bukan itu. Tidak mungkin. Jadi sesuai konteksnya saya yakin seteru salib Kristus adalah orang-orang Yahudi. Tapi kita bingung,
Masa orang-orang Yahudi itu rakus makannya begitu sih? Masa orang Yahudi itu terlibat di dalam dosa seksual yang parah begitu? Nah, saya pertama juga tidak yakin dengan pandangan ini. Tapi setelah saya selidiki, saya memang setuju. Yang dimaksud ini bukan kelompok libertinian ya, yang anti doktrin, yang menekankan kebebasan. Kita sudah diselamatkan, mari berbuat dosa seenaknya. Saya yakin bukan itu yang dikritik Paulus di sini. Paulus mengkritik bidat Yahudi. Kok bisa? Mari kita lihat satu-satu ya. Tuhan mereka ialah perut mereka. Ini mirip dengan yang disampaikan Paulus di Roma pasal 16 ayat 18. Paulus berkata begini, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Yang dimaksud Paulus di Roma 16 siapa? Ternyata adalah orang-orang Yahudi yang suka memperdebatkan tentang makanan. Boleh makan ini enggak, boleh makan itu enggak. Roma 14 dan Roma 15. Roma 14, 15 ada masalah di antara jemaat Roma, yaitu boleh makan ini, boleh ini enggak, dan sebagainya. Ada orang Kristen yang masih terpengaruh oleh Yudaisme yang mengatakan begini, ini enggak boleh dimakan, mengandung darah enggak boleh, ini enggak boleh ya, karena termasuk daging yang haram. Ini enggak boleh karena cara pengolahannya tidak sesuai dengan aturan-aturan Yahudi. Tentang orang-orang semacam itu, Paulus berkata, mereka itu bukan melayani Kristus Tuhan kita, tapi melayani perut mereka sendiri. Jadi perut di sini itu lambang makanan. Begitu pentingnya makanan bagi mereka, sampai mereka nggak peduli kasih. Begitu pentingnya aturan detail tentang makanan, sampai mereka melukai hati sesama orang percaya. Makanya Paulus berkata, Tuhan mereka itu perut mereka. Oh, cocok ya untuk orang Yahudi ya. Tapi bagaimana dengan ini? Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Nah, saya mengecek dalam bahasa Yunani, kata aib di situ adalah kata aiskune, dan kata aiskune itu ternyata muncul di Wahyu 3 ayat 18 berkaitan dengan ketelanjangan. Jadi Wahyu 3 ayat 18, ketelanjanganmu yang memalukan. Itu kalau dalam bahasa Yunaninya hei aiskune tes gymnothetos. Aib di situ berkaitan dengan organ seksual, berkaitan dengan alat vital. Ketelanjanganmu yang memalukan. Kalau saudara bingung, beginilah. Saya terangkan dengan sederhana. Kadangkala kita ini kan sungkan ngomong alat kelamin, organ seksual, sungkan banget gitu kan. Padahal ya nggak ada yang salah kan ya. Masa anggota tubuh kita yang lain kita bisa sebut, masa itu nggak bisa disebut. Nah, tapi saya paham dalam budaya Timur itu tampaknya tidak sopan. Makanya kita mengganti dengan kemaluan. Paham ya? Alat kelamin, organ seksual itu kemaluan. Saya ingat teman saya waktu di sekolah Alkitab, dia memimpin doa syafaat di doa puasa hari Jumat. Dia doa semangat sekali, suaranya kencang pakai mikrofon. Dan dia berkata begini, kami berdoa Tuhan untuk pemberitaan Injil di seluruh tempat. Untuk anak-anak Tuhan yang malu-malu memberitakan Injil. Kami berdoa Tuhan hancurkan kemaluan mereka. Doa yang sakral itu tiba-tiba jadi kacau luar biasa. Ketika semua tertawa, dia nambahkan, jangan tertawa, tambah tertawa lagi saudara. Dia tidak sadar dosa apa yang dia lakukan gitu. Tapi sebetulnya kalau saudara pikir-pikir, dia salah enggak sih? Enggak lah. Hormat kata bendanya apa? Kehormatan dong. Bener enggak sih? Mulia kata bendanya? Kemuliaan. Malu kata bendanya? Loh, malu kan untuk nyebutkan. Ya itulah maksudnya. Jadi ketika Paulus menggunakan kata aib di situ, aiskune, itu memang kadangkala berkaitan, tidak semuanya. Tapi kadangkala berkaitan dengan apa? Dengan alat vital, dengan organ seksual. Nah, kalau memang benar demikian, mungkin Paulus itu sedang berkata begini loh. Kehormatan mereka adalah aib mereka, itu maksudnya gini. Kamu tahu enggak? Orang-orang itu merasa hebat gara-gara apa? Gara-gara organ seksualnya disunat. Loh, bukankah di Filipi 3 ayat 2 Paulus menyebut mereka apa? Penyunat palsu. Mereka bangga banget dengan sunat. Makanya Paulus bilang kehormatan mereka adalah aib mereka. Dan di surat Paulus yang lain di dalam 2 Korintus, Paulus pernah memakai 2 Korintus 4 ayat 2, pernah memakai kata aib dikaitkan dengan sesuatu yang tersembunyi. Aib dikaitkan dengan sesuatu yang tersembunyi. Di 2 Korintus 4 memang tidak bicara tentang organ seksual. Tapi kita mendapati, oh ternyata kata aib itu seringkali berkaitan dengan sesuatu yang tersembunyi. Dalam hal ini apa?
ya organ seksual seseorang. Jadi saya yakin ini wajar sekali kalau kita menafsirkan seteru salib ini adalah orang-orang Yahudi tadi yang mencoba mengatakan tanpa sunat, tanpa Taurat kamu tidak mungkin sempurna. Lalu bagaimana dengan keterangan yang terakhir? Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Seteru salib Kristus itu ciri-cirinya itu. Nah ternyata saudara, di suratnya yang lain, di surat Kolose, Paulus pernah berkata begini, Kolose pasal 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, jangan yang di bumi. Dan dia mengatakan itu di awal pasal 3 sebagai kritikan terhadap ajaran sesat Yudaisme yang dia bahas di pasal 2 bagian terakhir. Yang mengatakan jangan sentuh ini, jangan sentuh itu, kemudian hormati hari ini dan seterusnya, jangan makan ini, jangan makan itu. Paulus berkata semua ini aturan manusia. Ini hal-hal duniawi yang sementara yang akan lenyap. Lalu dia memberi nasihat. Jangan mikir yang di bawah, mikir yang di atas. Jadi maksudnya Paulus di Filipi 3 berarti begini loh. Mereka itu yang dipikirkan cuma yang di bumi, maksudnya adalah aturan-aturan manusia saja. Seteru salib Kristus ternyata mengagetkan kita. Bukan orang-orang yang hidupnya sembarangan, walaupun pasti hidup sembarangan, pasti seteru salib Kristus. Tetapi di sini kita belajar, seteru salib Kristus adalah penganut moralisme dan legalisme. Mereka ini orang-orang baik. Hidupnya baik kok. Menuruti aturan-aturan Taurat, mereka tidak terlibat dosa-dosa seksual kok. Mereka justru menjaga hidup mereka begitu rupa. Jadi kalau saudara itu terjebak moralisme, kasih nasihat anak begini. Kamu harus rajin belajar, ngerti nggak? Kalau nggak jadi belajar, kamu nanti masa depanmu ya suram, nggak ada duit, jadi orang miskin, kamu dihina orang. Salib Kristusnya ada di mana tuh dalam nasihatnya? Kematian dan kebangkitan Yesus ada di mana di dalam nasihat itu? Kira-kira orang tua yang tidak Kristen memberi nasihat sama nggak? Sama kan? Berarti nasihatmu itu seteru salib Kristus. Itu cuma moralisme. Apalagi kalau sampai menjadi legalisme. Wah, legalisme berkata begini. Pokoknya kita harus hidup benar supaya dibenarkan Allah. Kalau kita hidup nggak benar, kita ini tidak bisa selamat. Apa yang dilakukan Allah kepada kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan kepada Allah. Wah, ini legalisme, ini keliru. Berkali-kali di sini saya mengajarkan ya. Tidak ada dosa kita yang bisa mengurangi kasih Allah kepada kita. Tidak ada perbuatan baik kita yang bisa menambah kasih Allah kepada kita. Kasihnya sudah sempurna bagi kita. Jangan sampai orang mengajarkan kepada saudara, mari kita berkorban lebih banyak kepada Allah, supaya Allah lebih banyak berkorban untuk saudara. Loh, memberikan anaknya mati di atas kayu salib mosok kurang sih? Cukuplah bagi kita. Saya ingin menutup dengan mengajak saudara membaca kalimat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Seteru salib Kristus tidak selalu orang yang lalim, melainkan yang tampak alim. Bukan yang tidak berbuat baik, tetapi yang mengandalkan perbuatan baik. Kalau saudara lalim, jahat, pasti seteru salib Kristus. Tapi kalau saudara alim, belum tentu saudara tidak menjadi seteru salib Kristus. Kalau saudara tidak berbuat baik, pasti seteru salib Kristus. Tapi ketika saudara berbuat baik, belum tentu saudara bukan seteru salib Kristus. Kalau saudara mengandalkan perbuatan baikmu sendiri untuk diselamatkan, maka engkau telah menjadi seteru salib Kristus. Karena itu mari kita bersama-sama mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan, aku orang berdosa, aku rusak, tidak ada yang baik yang bisa aku banggakan. Aku diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik. Aku diselamatkan untuk berbuat baik. Bukan berbuat baik untuk diselamatkan, tapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Dan mari bagi saudara, Bapak Ibu, saya juga yang hidup kita masih jatuh bangun, mari kita datang kepada Tuhan, mohon ampun di hadapan Tuhan dan minta Tuhan terus menguatkan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, ini kami, hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar. Kami datang kepadamu mohon ampun ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami mengetahui betapa berdosanya kami. Dan Engkau juga tahu ya Tuhan, betapa berdosanya kami. Kami datang kepadamu memohon pengampunan. Dan kami yakin Tuhan mengampuni kami. Bukan karena dosa kami sedikit atau kesalahan kami sepele. Tapi karena korban Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Kami datang kepadamu berserah kepada pimpinan Roh Kudus supaya kami yang sudah diselamatkan ini
kami hidup untuk kebaikan, hidup untuk pelayanan, hidup untuk orang lain, hidup untuk Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dimampukan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bagi anak-anak-Mu yang mungkin tidak memiliki mentor, biarlah mereka digerakkan oleh Roh Kudus segera mencari mentor. Dan kalau ada anak-anak-Mu yang terpanggil sebagai mentor, biarlah mereka juga aktif untuk mencari orang-orang lain yang mereka bisa bimbing, dimuridkan menjadi seperti Kristus. Tuhan, tolonglah gereja REK yang sedang menggalakkan discipleship group. Tuhan, berikan dorongan. Tuhan, gerakkan jemaat-jemaat yang belum terhubung di dalam discipleship group, supaya mereka bisa secepatnya menggabungkan diri dan dikuatkan melalui saudara-saudara seiman yang lain, melalui ketua-ketua DG yang ada. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Jemaat yang di gedung gereja bisa memberikan persembahan melalui amplop dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan, atau melalui scan QR yang ada di layar. Tuhan Yesus telah memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita juga memberikan apa yang kita miliki dengan ketulusan hati dan sukacita, sambil mengingat kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Besar setiamu, Allah Bapa.
setiamu kepadaku, besar setiamu kepadaku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kesempatan kami bisa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Engkau yang memberi, sudah sepatutnya kami mengembalikan sebagian dari yang Tuhan percayakan kepada kami bagi kemajuan pekerjaan Tuhan di gereja ini maupun di tempat-tempat lain. Kami bersyukur kami bisa memberi karena Tuhan lebih dulu memberi. Kami bisa memberi karena Tuhan memberi kami hati yang murah. Tuhan, kami bersyukur kami bisa memberi karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk memberi. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk situasi di bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk kemajuan penanganan COVID-19 di negara kami. Banyak daerah yang sudah memasuki PPKM level yang pertama. Tapi kami terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberi hikmat bagi para pejabat terkait untuk mengantisipasi liburan akhir tahun nanti, sehingga varian-varian baru tidak masuk ke Indonesia dan persebaran juga bisa ditekan. Kami berdoa di beberapa tempat terjadi kenaikan persebaran seiring dengan acara liburan minggu yang lalu dan juga tatap muka di beberapa sekolah. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada semua yang terkait supaya mereka bisa menjaga prokes dengan baik. Kami sungguh berdoa kiranya Engkau berkemurahan ya Tuhan, sehingga pandemi ini bisa segera berakhir. Tuhan tolonglah supaya tidak terjadi gelombang ketiga di awal tahun ini seperti yang dikhawatirkan oleh banyak orang. Kami juga menyerahkan untuk krisis energi yang terjadi di mana-mana, yang pasti akan berakibat cukup besar, signifikan bagi bangsa Indonesia, bagi perekonomian bangsa ini. Kami mendoakan untuk efek domino ini, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada para pemerintah, para pejabat, supaya mereka bisa mengantisipasi semuanya dengan baik. Walaupun kami sebagai negara, kami memiliki sumber daya energi yang begitu banyak dan melimpah, tapi kami tahu krisis global secara dalam bidang energi ini pada akhirnya juga akan menghantam perekonomian di negara ini. Karena itu kami berdoa, Tuhan berilah hikmat kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara lain supaya mereka bisa bersinergi satu dengan yang lain, memikirkan langkah-langkah yang terbaik untuk mengatasinya. Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi politik di Indonesia yang kembali memanas. Banyak orang sudah mulai menyiapkan diri untuk pemilihan presiden dan legislatif 2024. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong, memberikan stabilitas politik, keamanan bagi negara ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong supaya masyarakat Indonesia bisa cerdas di dalam berpolitik, supaya mereka pintar dalam mengolah informasi yang ada, sehingga mereka tidak mudah diprovokasi oleh orang-orang dengan kepentingannya sendiri yang hendak mengganggu stabilitas negara ini. Kami sungguh berdoa kiranya Tuhan menolong. Untuk partai-partai politik juga kami berdoa kiranya para pemuka di masing-masing partai diberi rasa keadilan, tanggung jawab, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan kelompok mereka sendiri. Sehingga dengan mentalitas seperti ini mereka bisa mengambil keputusan yang bijak, tidak memperkeruh keadaan, tidak memanfaatkan situasi yang ada, tapi benar-benar memikirkan apa yang terbaik bagi bangsa ini. Kami menyerahkan untuk gereja Murek yang sudah mulai mengadakan kebaktian onsite selama beberapa minggu, dan kebaktian remaja juga sudah mulai dilakukan. Kami berdoa untuk persiapan kami mengadakan kebaktian onsite untuk anak-anak. Kiranya Tuhan terus menolong para guru sekolah minggu dan semua yang berperan di dalamnya, supaya kami bisa menyiapkan semuanya sebaik-baiknya dan seaman mungkin bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali dan menyaksikan warta gereja. Halo jemaat sekalian, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. REK adalah gereja yang tepat bagi Anda yang peduli dengan care, teaching, and mission.
Jika Anda ingin terhubung dengan komunitas tertentu direct atau ingin didoakan, jangan ragu untuk menghubungi kontak berikut ini. Selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat Trek yang akan berulang tahun minggu depan. Nama-nama mereka adalah sebagai berikut. Mari bergabung dalam doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5.30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silakan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Bergabunglah bersama discipleship groups di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Di tengah pandemi ini, mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, ayo bergabung dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom silakan menghubungi kontak berikut ini. Kita bersyukur karena oleh kemurahan Allah Tritunggal dan melalui dukungan doa dan dana dari Anda, proyek renovasi gedung gereja Rek Nginden terus menunjukkan perkembangan. Mari kita tuntaskan apa yang sudah kita kerjakan. Silakan transfer dukungan Anda ke nomor rekening berikut ini. Jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir. Para guru sekolah minggu, mari daftarkan diri Anda di seminar dan pelatihan guru sekolah minggu dengan tema Mengenal Injil Sejak Dini yang akan dilayani oleh Pendeta Paulus Surya. Acara ini diadakan selama 2 hari pada Sabtu tanggal 20 dan 27 November jam 4 sore via Zoom. Tempat terbatas hanya untuk 100 orang. Segera daftarkan diri Anda di link berikut ini. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. God bless you and see you next week. Saya mengundang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita sudah dilengkapi. Di dalam ibadah ini kita siap diutus di tengah-tengah dunia menjadi saksi bagi Kristus. Mari kita kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa, puji dia Raja segala Raja. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu sekali lagi kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapa di surga memberkati dan menyertai engkau. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk mengambil saat teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati kita.